Nah ini sekarang, berapa harga kode Gojek? Nah ini kemarin saya mengikuti webinarnya ya dari Bapak Romi Satriawahono. Beliau sering bertemu dengan Mas Nadiem Makarim gitu ya. Nah beliau tanya pada Mas Karim ini, dulu gimana sih memulai Gojeknya gitu. Ternyata dulu tuh Mas Nadiem Makarim itu memulai proyeknya dengan 10 orang gitu awalnya gitu ya. Dan 10 orang ini digaji 10 juta. Jadi 10 kali 10 maka 100 juta. Jadi 1 bulan habis 100 juta gitu ya. Kemudian bagaimana dengan 1 tahun? Berarti tinggal dikalikan 12, berarti dalam 1 tahun menghabiskan 1,2 miliar gitu ya, untuk membuat software ini. Wah kok mahal banget ya kodenya gitu ya. Sekarang kita lihat, nah, berapa harga idenya software Gojek itu sendiri gitu ya. Nah ini di tahun 2018 ya, 3 tahun yang lalu itu sudah mencapai 53 triliun. Jadi 1,2 tadi nggak ada apa-apanya ya. Mungkin sekarang di tahun 2021 mungkin udah mencapai 100 triliun lebih. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, fokusnya jangan menjadi seorang programmer gitu ya. Jadi fokusnya adalah menjadi seorang software engineering yang baik gitu. Nggak harus hanya fokus ke coding aja gitu. Kalau bisa semuanya bisa gitu. Nah ini pun seorang Nadiem Makarim pun juga nggak pintar coding, tapi dia pintar melihat opportunity. Jadi Mas Nadiem ini adalah seorang software engineering yang baik. Seperti itu teman-teman ceritanya. Nah banyak juga kalau kalian lihat startup di Indonesia itu founder-foundernya biasanya memang bukan orang komputer sih ya. Orang-orang di luar komputer gitu. Kenapa kok bisa sukses ya? Karena mereka memang bisa melihat peluang, opportunity itu. Terus orang komputernya gimana? Wah, ternyata ada juga foundernya yang orang komputer tapi malah startupnya malah gagal. Nah, itu kenapa gitu? Ya itu karena mungkin dahulunya si ahli komputer ini hanya belajar coding aja tanpa belajar sistem analis dan desain gitu ya, di bagian develop gitu. Jadi dia hanya di tahap write code aja, nulis kode aja. Padahal sebenarnya di software engineering itu ada 3. Selain coding, write code, kemudian ada develop, mengembangkan software gitu ya, di sistem analis dan desain. Kemudian yang 3 ada yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah how to manage ya. Jadi memanage software. Jadi kalian harus tahu itu juga. Jadi ada planning, ada analisis, ada design dan implementation. Jadi nggak cuma coding aja. Itu saya singkat menjadi istilahnya adalah PADI. Kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya mendidik programmer itu lebih mudah daripada sistem analis, software engineer atau enterprise architect. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena memang sistem analis dan teman-teman ini lebih rumit ya. Jadi mereka belajarnya memang lebih banyak, bacaannya lebih banyak dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, ini di hukumnya Norman tahun 1993 menyatakan bahwa untuk menjadi seorang programmer yang handal itu membutuhkan waktu 5.000 jam gitu ya, untuk merubah mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu ya, mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa menjadi seorang programmer yang expert. Itu membutuhkan waktu 5.000 jam. Jadi kalau memang kalian ingin menjadi seorang programmer yang handal, ya ini kurang lebih 5.000 jam gitu ya. Coba dihitung mulai kalian belajar di semester 1 hingga mungkin nanti di semester akhir. Tapi memang harus fokus ya 5.000 jam ini ya, belajar programming.
Nah, sekarang bahas tentang software yang berkualitas itu yang gimana sih gitu ya. Nah, ini IEEE mengatakan ada 2 syarat software yang berkualitas itu. Yang pertama, meets specified requirements, dan yang kedua adalah meets customer expectation atau benefit. Jadi yang pertama itu adalah sesuai kebutuhan gitu ya, softwarenya itu sesuai kebutuhan. Dan yang kedua dapat keuntungan, ada keuntungannya gitu. Nah, ini contohnya Gojek ini ya, aplikasi Gojek ini. Dia dulu awal-awal banyak sekali ya bug-bugnya itu ya, error-errornya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Gojek di awal-awal dulu sering dapat bug atau error gitu ya. Misal waktu ngisi GoPay udah transfer ternyata uangnya nggak masuknya beberapa hari kemudian. Nah, itu. Tapi apakah teman-teman kemudian uninstall itu aplikasi? Kan enggak ya. Jadi tetap dipertahankan meskipun ada bugnya, tetap dipertahankan. Kenapa kok gitu? Karena apa? Karena butuh gitu ya. Nah, itu adalah contoh software yang berkualitas. Terus kemudian nih contohnya kayak dulu ya, pada zaman-zaman dulu nih belum ada Gojek nih, kita masih pakai Gojek pangkal biasa itu ya, yang ada di pangkalan itu. Nah, kayak gitu itu kan akhirnya waktu dulu kita naik, mungkin ada yang pengalaman ya naik ojek pangkal gitu ya. Mungkin ketika kita mau Pak, saya mau naik ojek dong, anterin ke sini gitu ya. Mungkin mereka harus sesuai urutan gitu ya. Oh, Mas, ke bapak yang itu urutannya bapak itu dulu gitu. Ternyata setelah kita samperin ternyata bapaknya, bentar Mas ya, aku mau rokokan dulu. Nah, itu kan akhirnya kita secara nggak langsung butuh, tapi gimana lagi, nggak bisa nolak gitu kan. Akhirnya kita kembali tuh ke teman yang lain, Mas sampean aja wis, Anda aja Mas gitu, saya perlu cepet nih, saya dikejar waktu nih gitu. Nggak bisa Mas gitu, harus bapak ini dulu gitu. Kita tetap maksa ke bapak, Pak ayo Pak, tolong Pak. Sampean kalau nggak mau ya udah, nggak usah saya Mas, kalau nggak mau cari yang lain aja gitu. Kan kayaknya susah ya gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya Gojek online ini, kita malah dijemput gitu ya. Bahkan sebelum kita naik tarifnya juga udah keluar lah. Ini akhirnya kita ada keuntungan di sini gitu kan. Kita nggak perlu naik dulu terus turun kemudian keluar harganya gitu, enggak. Jadi sebelum kita naik bahkan kita sudah bisa dapat estimasi biayanya. Itu berarti software ini udah bagus, berkualitas. Selain memenuhi kebutuhan kita, juga ada keuntungan bagi customer-nya. Seperti itu teman-teman. Contoh yang lainnya juga banyak ya, aplikasi-aplikasi yang bagus-bagus sekarang yang memang banyak bug-nya gitu ya. Contohnya kayak Tokopedia yang beberapa tahun yang lalu itu dihack gitu ya oleh seseorang, hingga database-nya akhirnya terbongkar semua sehingga dijual gitu ya data-data penggunanya. Tapi akhirnya ya tetap hingga sekarang penggunanya ya tetap banyak gitu ya Tokopedia ya. Kenapa? Ya itu karena mereka customer-nya atau user-nya memang butuh aplikasi Tokopedia itu. Terus banyak sekali keuntungan yang didapat oleh customer-nya. Jadi seperti itu, banyak sekali software-software yang berkualitas seperti itu. Itu adalah ciri-ciri software berkualitas menurut IEEE. Nah, ini selanjutnya adalah komputer datang untuk efisiensi. Nah, ini kalau kalian pernah nonton ya filmnya Alan Turing, judulnya The Imitation Game kalau nggak salah. Saya udah lama nggak nonton. Pokok inti ceritanya itu perang dunia kedua antara sekutu dengan Jerman, Nazi lebih tepatnya. Nah, di sini sekutu itu mengalami kendala gitu ya.
yang terkait dengan pesan Enigma yang sangat rumit dan terenkripsi gitu ya. Hingga akhirnya para sekutu ini mengundang para ahli di bidang matematika, bidang bahasa gitu ya, untuk memecahkan kode ini. Nah, kodenya itu apa? Kode yang disiarkan oleh para tentara Jerman ini adalah kode perang gitu. Jadi isinya adalah tentang semisal seperti ini ya. Hari ini, hari Senin, jam sekian kita akan mengebom kapal logistik milik sekutu, misalnya kayak gitu ya. Dan ini disiarkan lewat radio secara broadcast, jadi semuanya bisa mendengar. Tapi yang keluar suaranya di radio bukan seperti itu teman-teman. Jadi yang keluar dari radio itu adalah suara kayak bahasa lain, istilah lain, kata kalimat yang lain gitu. Jadi bukan strategi untuk menghancurkan kapal itu tadi. Jadi seperti kayak menyanjung-nyanjung Adolf Hitler kayak gitu, selamat pagi semua dan lain-lain kayak gitu. Padahal di dalamnya kalau semisal kode ini didekripsi itu adalah sebuah strategi untuk menghancurkan kapal sekutu. Hingga akhirnya para ahli ini tadi tidak bisa memecahkan kode tersebut, dan akhirnya Alan Turing dipanggil untuk membantu dia. Singkat cerita, Alan Turing ini berhasil membuat komputer gitu ya untuk mendekripsi pesan Enigma ini dengan cepat. Pesan Enigma ini anggap aja terdiri dari 20 karakter gitu ya, dimana satu karakternya A sampai Z itu kurang kalau nggak salah 26 abjad. Jadi kalau semisal kita kombinasikan gitu ya, jadi peluangnya tuh 26 kali 26 kali 26 hingga 20 karakter kan gitu ya berarti ya secara matematisnya ya. Nah itu anggap aja untuk mencari satu karakter aja 26 itu tadi 1 menit gitu. Ya kalau dilakukan secara manual bisa-bisa menghabiskan waktu puluhan atau ratusan tahun gitu. Padahal pesan itu berlakunya hanya 24 jam gitu. Jadi kalau semisal hari ini ada pesan untuk mengebom kapal sekutu, ya udah hari ini harus kita bisa pecahkan gitu. Gitu teman-teman. Jadi stres ya pada waktu itu ya para sekutu ini. Akhirnya Alan Turing tadi menciptakan alat dan hanya langsung bisa dipecahkan dalam waktu 3-4 jam aja. Wah itu adalah sebuah perkembangan yang sangat-sangat ini ya hebat sekali ya. Hingga akhirnya perang itu yang harusnya bisa terjadi puluhan tahun, dan setelah Alan Turing ini tadi menciptakan komputer itu tadi, akhirnya menjadi hanya 3 tahun dan menghemat miliaran US dollar. Wah ini adalah sebuah perkembangan yang sangat hebat. Jadi komputer di sini adalah alat untuk efisiensi gitu ya. Kemudian mengurangi cost, mempercepat waktu dan meningkatkan income, pendapatan gitu ya. Jadi investasi pengadaan komputer dan software harus bisa meningkatkan ROI dan mempercepat BEP pada organisasi. Nah, ROI BEP ini hubungannya dengan finansial teman-teman. Jadi kalau ROI ini hubungannya dengan bunga bank, sedangkan kalau BEP itu balik modalnya. Nah, jadi komputer itu tujuannya adalah untuk itu meningkatkan. Jadi diciptakannya komputer itu bukan malah merugikan gitu ya, salah seperti itu. Nah, bagaimana dengan di negara kita? Apakah sistemnya berkualitas? Nah, ini kita lihat. Ini zaman dulu ya, di negara kita zaman dulu tahun 2000-an pembuatan KTP itu secara manual diketik gitu ya, dengan mesin ketik itu. Hasilnya adalah 3 hari. Kemudian berkembang menjadi KTP berbasis komputer. Jadinya berapa? Lah kok malah 3 minggu gitu ya. Ketika datang ke kelurahan zaman dulu bilang, "Pak, saya mau membuat KTP." gitu. "Oh ya, sebentar ya Mas, ditunggu."
mungkin ini 3 hari karena diketik gitu ya. Kemudian setelah munculnya KTP berbasis komputer, kita datang ke kelurahan, Pak, ini saya mau bikin KTP gitu ya, misal ya. Oh ya Mas, ini kita pakai komputer nih, gitu. Ini KTP-nya berbasis komputer sekarang, gitu. Wah, berarti kalau berbasis komputer lebih cepat dong Pak jadinya, gitu. Ya udah Mas, jadinya 3 minggu. Loh, kok tambah lama? Loh, lainnya tambah canggih kok, ya tambah susah gitu katanya. Katanya si petugas kelurahannya gitu ya, mungkin ya. Loh, kok bisa kayak gitu Pak? Iya Mas, ya itu yang bisa komputer itu orangnya sudah tua, itu sering cuti, jarang masuk. Untuk akhirnya kita ngerjainnya lebih lama 3 minggu gitu. Wah, ya udah akhirnya 3 minggu baru kelar jadi. Kemudian di tahun 2012 ya kalau nggak salah muncul KTP elektronik. Nah ini hingga akhirnya minta dibuatkan, jadinya baru 1 tahun. Wah ini lama sekali ya gitu. Dengan adanya komputer bukan malah mempersingkat waktu tapi malah lama jadinya. Nah ini berarti ada yang salah di sini. Salahnya di mana? Nah itu perlu kita telaah teman-teman, perlu kita analisis yang salah itu di bagian mana. Nah ini ya, jadi software development evolution seperti ini ya. Jadi dari kasus-kasus yang sebelumnya kita bahas tadi, akhirnya kita menemukan bahwa menjadi seorang software engineer itu tidak cukup hanya bisa coding aja gitu ya. Kalau memang kalian fokusnya ke software engineering. Tuh, jadi ada 3 tahap di sini, yaitu yang pertama how to write a code ya, coder atau programmer. Jadi kalian menguasai bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua how to develop a software. Jadi menjadi software engineering, menguasai metodologi pengembangan software ini yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Dan yang ketiga nanti adalah how to manage software enterprise architect. Jadi menguasai manajemen software seperti itu. Jadi kalau hanya sebatas bisa programming aja itu adalah hal yang basic standar gitu. Jadi memang harus menguasai ketiga elemen ini, istilahnya seperti itu ya. Jadi selain belajar coding, kalian juga harus bisa mengembangkan sebuah software gitu, menggunakan analisis SDLC gitu ya, menggunakan SDLC di mana ada planning, analisis, design, implementation seperti itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu manajemen software. Pastikan nanti perusahaan itu berkembang ya, nggak cuma segitu-segitu aja kayak Gojek tadi. Mas Nadiem Makarim memulai dari 10 orang, itu pasti sekarang udah ribuan orang yang dipekerjakan. Nah itu gimana caranya untuk memanage semua itu ada istilahnya enterprise architect. Jadi selain memanajemen software, kita juga memanajemen organisasinya. Seperti itu teman-teman. Untuk hari ini pertemuan pertama, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe, like gitu ya, di share jika perlu. Kita bertemu di pertemuan berikutnya tentang SDLC. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi penjelasannya, simak terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian ada pertanyaan atau request tutorial bisa komen di bawah sini. Oke, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.